Pada tahun 1995, di sebuah desa Tirtamurni yang terletak di Jawa Barat, hidup sebuah komunitas yang penuh dengan tradisi dan kepercayaan. Desa ini terletak di dataran tinggi, dikelilingi oleh hutan yang lebat dan pegunungan yang tampak seperti pelindung alami. Penduduk desa hidup dalam kedamaian, bertani dan berkebun, sambil menjaga tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Namun, di balik ketenangan desa itu, ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk setempat, terutama pada malam hari. Tempat itu adalah sebuah jalan kecil yang menghubungkan desa dengan kota terdekat. Jalan tersebut dikenal sebagai Jalan Lelayu. Nama itu diberikan karena sering terjadi kecelakaan dan kematian misterius di sana, terutama setelah senja tiba. Tidak ada yang tahu pasti kapan kisah seram ini bermula. Namun, legenda yang tersebar di desa mengatakan bahwa jalan itu dikutuk oleh arwah penasaran, seorang wanita yang bernama Santi. Santi adalah seorang gadis desa yang cantik dan penuh semangat. Dia tinggal bersama keluarganya di Tirtamuni dan dikenal oleh penduduk sebagai wanita yang baik hati dan selalu membantu orang lain. Pada suatu malam yang malang, Santi pulang dari kota setelah menjenguk saudaranya yang sakit. Ia harus melewati jalan Lelayu untuk kembali ke desanya. Malam itu, angin bertiup kencang dan kabut tebal mulai turun, membuat jalan semakin seram. Santi tidak pernah sampai di rumah. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan oleh seorang petani yang melintas di jalan tersebut. Wajahnya membeku dan ekspresi ketakutan yang mendalam, dan tubuhnya kaku seakan-akan ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya, hanya matanya yang terbuka lebar, menunjukkan sisa-sisa dari ketakutan yang luar biasa. Sejak saat itu, penduduk desa mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat di jalan tersebut. Banyak yang melaporkan melihat sosok wanita dengan gaun putih lusuh dan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di pinggir jalan saat mereka melintas pada malam hari. Sejumlah pengendara bahkan mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas, seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang menarik kendaraan mereka keluar dari jalan. Seiring berjalannya waktu, Jalan Lelayu menjadi tempat yang ditakuti dan dijauhi, terutama setelah matahari terbenam. Budi, seorang pemuda pemberani yang tidak percaya pada tahayul, mendengar cerita-cerita tentang Jalan Lelayu dari teman-temannya. Dia merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah omong kosong belaka. Pada suatu malam yang dingin, Budi memutuskan untuk mencoba keberuntungannya. Dengan motornya, dia mengendarai menuju Jalan Lelayu. Meskipun teman-temannya sudah memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Malam itu sangat sunyi. Budi hanya bisa mendengar bunyi mesin motornya dan suara angin yang berhembus perlahan. Saat dia semakin mendekati Jalan Lelayu, suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhenti berhembus dan kabut mulai turun, menyelimuti jalan dengan lapisan tipis yang hampir tidak terlihat. Meskipun demikian, Budi tetap melanjutkan perjalanannya, meyakini bahwa semua itu hanyalah efek dari imajinasinya. Namun, ketika ia berada di tengah jalan, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu motornya tiba-tiba meredup dan mesin mulai tersendat-sendat. Di tengah kabut, Budi melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di jalan, mengenakan gaun putih lusuh. Jantung Budi berdegup kencang, tetapi ia terus maju, berpikir bahwa itu hanyalah bayangan dari pepohonan. Sosok itu semakin jelas saat ia mendekat. Wanita itu berdiri diam, memandang lurus ke depan dengan mata yang kosong.
Budi merasakan dingin yang mencengkam, menjalar di seluruh tubuhnya. Dia mencoba mempercepat motornya, tetapi kendalinya terasa berat, seakan-akan ada sesuatu yang menariknya ke arah sosok tersebut. Tiba-tiba, sosok wanita itu bergerak, mendekati Budi dengan langkah yang lambat. Budi panik. Dia mencoba untuk berbalik, tetapi motornya terjatuh. Saat dia terkampar di tanah, wanita itu semakin dekat. Wajahnya penuh luka, dan dari matanya yang kosong mengalir darah hitam pekat. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang terdengar seperti bisikan dari dunia lain. "Kenapa kamu di sini? Aku masih menunggu." Budi menjerit, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokannya. Kegelapan meliputi pandangannya, dan dia pingsan di tempat itu. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Budi terletak di pinggir jalan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar ketakutan. Motornya ditemukan di parit dengan kondisi rusak parah. Namun anehnya, tidak ada luka serius di tubuh Budi. Setelah kejadian itu, Budi tidak pernah berbicara lagi. Dia hanya duduk di sudut kamarnya, matanya kosong dan seringkali bicara sendiri tentang sosok wanita yang dilihatnya. Di Jalan Nelayu, orang-orang desa semakin percaya bahwa jalan itu memang berhantu, dan mereka mulai menghindari jalan tersebut, terutama setelah senja tiba. Beberapa tahun setelah kejadian itu, seorang peneliti lokal tertarik dengan cerita-cerita seram tentang Jalan Layu. Dia adalah seorang pria bernama Bapak Darmawan yang memiliki ketertarikan khusus pada fenomenal supernatural. Dia datang ke desa Tirtamurni untuk menyelidiki kebenaran di balik cerita-cerita yang menakutkan itu. Bapak Darmawan memulai penyelidikannya dengan bertanya-tanya kepada penduduk desa dan menggali sejarah desa tersebut. Dari cerita-cerita yang dia dapat, dia mengetahui bahwa Santi bukanlah satu-satunya korban. Sebelum Santi, ada beberapa orang yang juga ditemukan tewas di jalan tersebut, dan semuanya meninggal dengan ekspresi ketakutan yang sama. Bapak Darmawan juga menemukan bahwa jalanan layu dibangun di atas tanah yang dulu digunakan sebagai tempat pemakaman massal selama masa penjajahan. Banyak korban perang dan orang-orang yang dieksekusi dikuburkan di sana tanpa tanda makam yang layak. Arwah-arwah mereka yang tidak setenang mungkin menjadi sumber dari kejadian-kejadian aneh di jalan tersebut. Suatu malam, Bapak Darmawan memutuskan untuk pergi ke Jalan Nelayu. Dia membawa peralatan untuk merekam fenomenal supernatural dan melakukan ritual pembersihan untuk menenangkan arwah yang bergantayangan di sana. Malam itu sangat dingin dan kabut tebal sekali menyelimuti jalan. Bapak Darmawan menyalakan kamera dan mulai berjalan perlahan di sepanjang jalan tersebut. Dia merasakan aura dingin yang tidak wajar ketika dia mencapai tengah jalan. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran yang kuat di sekelilingnya. Udara menjadi lebih dingin, dan dia mulai mendengar bisik-bisikan samar yang datang dari segala arah. Bapak Darmawan berusaha untuk tetap tenang dan melanjutkan ritualnya. Namun rasa takut mulai merayapi dirinya. Tiba-tiba dia melihat sosok wanita berdiri di depannya. Wajahnya samar dalam kabut. Wanita itu mengenakan gaun putih yang sobek-sobek. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian besar wajahnya. Bapak Darmawan mencoba berbicara dengan sosok itu, mencoba menenangkannya, tetapi wanita itu hanya berdiri diam, menatapnya dengan tatapan mata yang kosong. Kemudian, dengan suara yang hampir tidak terdengar, wanita itu berkata,
Aku tidak bisa pergi. Aku masih menunggu. Sebelum Bapak Darmawan bisa bereaksi, sosok itu menghilang dan dia merasakan tangan yang dingin menyentuh bahunya dari belakang. Ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa di sana. Tubuhnya gemetar dan dia merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia segera menyelesaikan ritualnya dan meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru. Setelah kejadian itu, Bapak Darmawan kembali ke kota dengan membawa rekaman dan catatannya. Dia tidak pernah kembali ke desa Tirtamuni. Rekamannya yang dia dapatkan menunjukkan kabut tebal dan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan. Tetapi sosok wanita itu tidak terekam. Meskipun demikian, penduduk desa percaya bahwa usahanya membantu mengurangi kehadiran arwah di Jalan Lelayu. Namun hingga hari ini tidak ada yang berani melintas di Jalan Lelayu setelah senja tiba. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video-video lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Jika ada pertanyaan atau topik yang lain ingin dibahas, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Selamat beraktivitas.